Shalom, selamat pagi adik-adik. Pembelajaran kita pada hari ini berjudul Gereja yang Memperbarui Diri. Bahan Alkitab, Mazmur 104 ayat 30, Yesaya 43 ayat 19 sampai 20, Yosua 24 ayat 2, dan 2 Korintus 5 ayat 17. Selanjutnya, gereja dan tradisi. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya sesuatu yang diwariskan, sesuatu yang diturunkan kepada pihak penerus. Jadi, kebiasaan ini adalah suatu praktik yang sudah diterima sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada. Jadi, tradisi ini adalah suatu kebiasaan yang adik-adik lakukan. Contohnya itu, adik-adik kalau hari Minggu pasti akan pergi beribadah di gereja. Ataupun jika adik-adik mau melakukan sesuatu, selalu diawali dengan berdoa. Itu juga adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang baik yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dari pembahasan gereja dan tradisi tadi, di sini ada beberapa bagian yang akan diuraikan dan dijelaskan. Yang pertama itu kepemimpinan perempuan. Kini sudah banyak yang mengakui perempuan sebagai pemimpinnya. Baru-baru ini, Gereja Anglikan di Inggris mengambil keputusan untuk memperbolehkan perempuan menjadi uskup mereka. Selanjutnya, peribadatan. Warisan tradisi kebaktian yang diturunkan oleh para misionaris Belanda, banyak di gereja Indonesia hanya menggunakan piano dan organ untuk mengiringi nyanyian jemaat. Lalu ada juga alat musik dikatakan tabu, contohnya gitar, gamelan, dan lain-lain. Tetapi sekarang gereja mengembangkan musik kreatif dengan alat musik setempat. Selanjutnya, pemikiran teologis. Sebuah pemikiran teologis yang mengalami perubahan adalah pandangan orang Kristen kulit putih terhadap orang kulit hitam. Pada zaman dulu, orang Afrika menganggap orang kulit putih lebih tinggi derajatnya daripada orang kulit hitam. Tetapi pada zaman sekarang, orang sudah lebih cerdas dan bijaksana sehingga pemikiran ini sudah ditinggalkan. Selanjutnya, perubahan sebagai hukum kehidupan. Yang pertama, manusia berubah. Di antara sekian banyak makhluk hidup, manusialah yang tampaknya paling mampu berubah dan mengikuti perubahan. Oleh karena itu, manusia mampu bertahan sampai sekarang. Selanjutnya, umat Allah yang berubah. Umat Allah juga selalu berubah. Tuhan tidak ingin umatnya hidup sama seperti dahulu. Jadi, perubahan ini juga dikerjakan oleh Allah sendiri. Dalam Yesaya 43 ayat 19 sampai 20, silakan adik-adik membuka dan membaca. Yesaya 43 ayat 19 sampai 20 berbunyi demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Yang pertama, pembaruan umat Allah. Setelah pembacaan Yesaya 43 ayat 19-20 tadi, pembaruan selalu menjadi tema penting dalam pesan-pesan Tuhan Allah kepada umat Israel. Dalam Yosua pasal 24 dikisahkan bahwa Yosua mengumpulkan bangsa Israel di Sikem. Yosua pun khawatir karena bangsa Israel ialah bangsa yang keras kepala dan mudah berpaling dari Allah. Yosua pun menceritakan kembali perjalanan bangsa Israel sejak pertama kali Tuhan memanggil Abraham. Yosua pun mengajak bangsa Israel untuk melakukan pembaruan perjanjian mereka bersama Tuhan. Jadi, pembaharuan perjanjian dan ikatan dengan Allah juga kita lakukan dalam hidup ini.
Jadi, maksud dari pembaruan umat Allah di sini, kalian juga kan umat Allah. Jadi, kalian pun juga harus memperbaharui perjanjian dan ikatan kalian dengan Allah, yaitu dengan cara kalian selalu hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Selanjutnya, nomor 2, gereja yang terus memperbarui diri. Ada sebuah semboyan yang terkenal di kalangan gereja-gereja reformasi yang berbunyi Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformata, atau biasa disingkat Semper Reformanda. Artinya, gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus memperbarui dirinya. Kita sudah melihat bagaimana pembaruan terus-menerus terjadi di dalam gereja, karena gereja terus-menerus menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Jadi, tentang perubahan yang harus dihadapi gereja pada masa kini adalah bagaimana mengajarkan manusia untuk hidup lebih sederhana sehingga beban terhadap bumi dapat dikurangi. Baiklah, kita sudah masuk pada kesimpulan inti pembelajaran pada hari ini, yaitu pembaruan adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, termasuk gereja. Tanpa pembaruan, pasti akan terjadi kemusnahan, seperti yang dialami oleh dinosaurus yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan alam di sekitarnya dan akhirnya punah. Perubahan ini perlu terjadi hanya di dalam kehidupan kita semua sebagai pribadi-pribadi Kristen, agar kita dapat ikut berjuang melestarikan kehidupan kita bersama di muka bumi ini.